warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Retno Mularsih, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada video kali ini, saya akan membuat perbanyakan Agensia Hayati Beveria bassiana untuk mengendalikan hama pada kakao, yaitu hama Helopeltis sp dan juga penggerek buah kakao. Nah, mau tahu bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikuti video berikut ini. Helopeltis adalah hama kakao yang menyerang buah dan daun muda. Hama ini bisa menurunkan hasil cukup tinggi, bahkan penurunan hasilnya bisa lebih dari 50%, dan apabila menemukan serangan ini di lahan, harus dikendalikan dengan cara yang tepat. Siklus hidup Helopeltis adalah 21 hari yang terdiri dari telur, nimfa, dan imago. Telur Helopeltis berbentuk lonjong, berwarna putih, dan pada salah satu ujungnya terdapat sepasang benang yang tidak sama panjangnya. Telur ini diletakkan pada permukaan buah atau pucuk dengan cara diselipkan di dalam jaringan kulit buah atau pucuk dengan bagian ujung telur yang ada benangnya menyembul keluar. Stadium telur berlangsung antara 6-7 hari. Gejala buah kakao yang terserang Helopeltis sp ditandai dengan bercak-bercak berwarna coklat kehitaman. Serangan pada buah muda menyebabkan layu dan umumnya buah akan mengering kemudian rontok. Apabila pertumbuhan buah terus berlanjut, maka kulit buah akan mengeras dan retak-retak hingga akhirnya terjadi perubahan bentuk buah yang dapat menghambat perkembangan biji di dalamnya. Apabila serangan terjadi pada pucuk, maka akan menyebabkan mati pucuk. Pada kulit buah kakao tua, tampak bercak-bercak bekas tusukan berwarna coklat kehitaman, pucuk layu, mati, serta ranting mengering. Pada serangan berat, daun-daun gugur dan ranting mengeras. Serangan pada buah tua biasanya jarang terjadi karena kulit buah sudah terlalu keras dan tidak mengandung cairan yang bisa dimakan oleh hama penghisap Helopeltis. Sedangkan hama penggerek buah kakao menyerang buah muda sampai dengan buah yang tua. Adapun gejala serangan hama PBK adalah buah muda yang terserang tampak belang berwarna hijau. Buah yang terserang tersebut apabila dibelah, pada bagian daging buah dan plasenta berwarna coklat, biji lengket, tidak berisi banyak, dan biji kakao tersebut akan sulit untuk difermentasi. Dalam mengendalikan hama, terutama golongan serangga, Beveria bassiana akan menginfeksi tubuh serangga melalui permukaan kulit atau saluran pencernaan. Selanjutnya, cendawan ini akan berkembang biak dan memproduksi racun beverin yang akan merusak tubuh dari serangga tersebut. Serangga yang terserang jamur Beveria bassiana akan mati dengan kulit mengeras dan tubuh tertutup hifa berwarna putih. Keunggulan penggunaan Agensia Hayati Beveria bassiana dibandingkan dengan penggunaan insektisida kimia adalah tetap terjaganya keseimbangan ekosistem seperti populasi musuh alami hama Helopeltis yang tidak ikut mati seperti ketika menggunakan pestisida kimia. Beveria bassiana merupakan cendawan entomopatogen, yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga. Beveria bassiana adalah salah satu jamur entomopatogen yang dapat digunakan untuk pengendalian hama pada tanaman perkebunan seperti kopi dan kakao. Beveria bassiana juga dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada beberapa tanaman atau komoditas lain seperti tanaman sayur-sayuran. Perbanyakan Agensia Hayati Beveria bassiana ini dapat dilakukan secara mandiri di rumah petani. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah kompor dan dandang untuk mengukus, tampah, sendok makan, kantong plastik tahan panas ukuran 250 gram secukupnya, dan staples. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah jagung giling sebanyak 1 kg, air bersih secukupnya, alkohol 70%, dan juga starter jamur Beveria bassiana secukupnya.
Kebanyakan agensia hayati Beveria bassiana dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama adalah membuat media jagung. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci bersih jagung giling menggunakan air, kemudian mengukus jagung giling selama kurang lebih 45 menit hingga jagung setengah matang. Angkat jagung lalu dinginkan. Setelah dingin, jagung giling dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran 250 gram sebanyak 100 gram sampai bahan habis. Setelah dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil, lakukan sterilisasi. Tahap sterilisasi dilakukan dengan menggunakan dandang. Langkah pertama yang dilakukan yaitu panaskan air di dalam dandang hingga mendidih, kemudian masukkan media di dalam plastik ke dalam dandang, lalu kukus selama 60 menit. Setelah 60 menit, matikan api kompor, biarkan dingin dengan sendirinya selama 1 hari. Tutup dandang, jangan sekali-sekali dibuka untuk menghindari kontaminasi. Media yang telah disterilisasi kemudian dilakukan inokulasi dengan starter Beveria bassiana. Proses inokulasi ini dilakukan di ruangan yang bersih dan steril. Semprotkan alkohol ke telapak tangan dan usapkan secara merata seperti membasuh tangan. Sterilisasi juga dilakukan pada alat yang kita gunakan agar tidak terjadi kontaminasi. Masukkan starter Beveria bassiana ke dalam media jagung, kemudian campur secara merata. Perbandingan starter dengan media adalah 5 gram Beveria bassiana dalam tiap plastik berisi 100 gram media. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian lipat kembali plastik dan distaples. Setelah proses inokulasi selesai, plastik diletakkan di ruangan yang bersih dan kering, terhindar dari lalu lalang orang. Simpan Beveria bassiana selama kurang lebih 10-15 hari. Media jagung giling akan ditumbuhi oleh jamur dengan benang yang berwarna putih kapas yang menandakan pembiakan Beveria bassiana telah berhasil. Hasil pembiakan ini telah siap diaplikasikan di lapangan. Pengaplikasian agensia hayati Beveria bassiana pada lahan kakao dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama yaitu masukkan Beveria bassiana sebanyak 250 gram atau 3 kantong APH ke dalam ember berisi air bersih. Kemudian, media diremas-remas secara perlahan hingga jamur terlepas dari media. Saring media terlebih dahulu menggunakan saringan atau kain yang tipis agar gumpalan tidak menyumbat nozzle sprayer. Masukkan air saringan tadi ke dalam tangki sprayer dan campurkan deterjen bubuk sebanyak 1 sendok makan dan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Penyemprotan Beveria bassiana ini dapat dilakukan pada pagi maupun sore hari. Namun dianjurkan untuk dilakukan pada sore hari karena agensia hayati Beveria bassiana tidak tahan terhadap sengatan terik matahari dan dapat menyebabkan kematian pada jamur. Penyemprotan jamur Beveria bassiana ini dilakukan pada seluruh bagian tanaman kakao. Interval penyemprotan dilakukan dengan melihat siklus hidup Helopeltis yaitu 3 minggu. Maka dari itu, sebelum 3 minggu harus dilakukan penyemprotan kembali. Nah, itu tadi adalah cara pembuatan
Agencia Hayati Beveria Basiana. Bagaimana Bapak Ibu petani? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mencobanya di rumah dan mengaplikasikan pada kebun kakaonya. Baiklah, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.